Kalau aku ditanya umur, aku selalu bilang aku gak punya umur. Karena kan jiwaku abadi, jiwaku kan immortal. Jangan cuma kepoin hidup orang, tapi kepoin terhadap apa yang kamu beli gitu. Apa sih ini? Ini ada kaitannya juga dengan elit gembel ya kan, feminisme itu. Kalau konsep patriarki, Chef Citra mendukung atau tidak? Aku sih mendukung sih patriarki. Patriarki ya. Wah, siap-siap dihujat habis ini. Ini mah eksploitasi ya teman-teman. Eksploitasi narasumber ya gak sih? Masa pertanyaannya ada 48 ya kan? Udah Emang kayak biasanya berapa? Now you are listening to The Spice Guy. Guys, welcome back with me, The Spice Guy. Ini adalah podcast ketiga kalinya bersama one and only Chef Citra. Jujur terima kasih ya, tapi aku takut. Kenapa? Takut orang bosan, ini udah 3 kali loh. Udah 3 kali kan? Diundang ke Baru Spice 3. Guy. Takutnya orang muak ngeliat aku beneran deh, dia lagi gitu loh. Ini udah dari podcast pertama kalau nggak salah kurang Januari lebih tahun kemarin. 1,5 tahun yang lalu. Iya. Hampir 1,5. Hampir 1,5 tahun yang lalu. Jadi gasnya waktu pertama kali aku diundang ke sini itu tidak ada ekspektasi apapun, nggak ada tuh selintas kepikiran gua bakal viral nih, nggak seperti itu konsepnya. Jadi aku tuh diundang bener-bener karena kita berkawan, nggak ada pikiran apa-apa dan itu baru tahun baru. Jadi aku masih fresh, let's do something gitu loh. Diundang podcast, ya udah why not? Kita lakuin. Gitu kan. Cuk dateng dengan pakaian warna pink, gue inget banget ya kan. Lagi cerah-cerahnya itu. Abis itu ya sama ketika aku diundang orang untuk berbicara, aku berbicara dari hati, tidak ada motivasi apapun, tidak ada sponsor, tidak ada backing, tidak ada apapun, yang ada hanya Chef Citra sendiri gitu loh. Jadi itu merupakan semua pikiran aku. Kalau ditanya, kayak kita ngobrol-ngobrol biasa aja, kayak orang ngobrol gimana sih? Minta pendapat, ya udah gue jawab jujur apa adanya gitu loh. Nggak ada deh kepikiran itu akan di-stitch ribuan orang lah ini lah gitu. Fenomenal. Sampai aku pusing sendiri gitu loh, karena aku nggak expect seperti itu. Ketika orang udah ada yang nge-DM atau orang udah ada yang WhatsApp aku dengan stitch-stitchan itu, baru aku pikir ini ada apa ya. Baru aku nggak gitu, ini kenapa sih ribut banget gitu kan. Terus banyak yang nggak setuju lah, banyak yang ini banyak itu. Karena sebenarnya stres tahu. Apanya? Iya, karena ditanyain orang, dihujat. Apa yang aku bicarakan itu pasti tidak semua orang kan setuju gitu loh. Yes. Jadi ini melawan mainstream. Iya, melawan mainstream opini gitu. Jadi kan pasti ada yang bilang, lu omong kosong, lu itu halu ngomong doang, lu itu bodoh gitu kan. Jadi hal-hal kayak gitu yang padahal sebenarnya apa ya? Ya namanya pendapat ya kan. Yes. Tapi pasti sudah terbiasa kan? Ini yang ketiga kali loh. They say the best comes in 3 ya kan. Again, gak ada ekspektasi apa-apa. Kayak kamu ngundang aku jawab apa adanya. Dan aku memang orangnya itu menjunjung tinggi integritas. Jadi gak bisa bohong nih. Kalau ditanya, lu nanya apapun gue jawab jujur. Jujur sesuai dengan pemahaman aku. Oke. Jadi kali ini kita sudah mempersiapkan. Apa itu? 47 pertanyaan. Segini loh pertanyaan udah kayak itu hasil kurasi. Janganlah segini, ini mah. Nanti kita lihat ya waktunya berapa lama untuk Chef Citra bisa menjawab. Ini mah eksploitasi ya teman-teman. Eksploitasi narasumber ya gak sih? Masa pertanyaannya ada 48 ya kan? Udah Emang kayak biasanya berapa? Nggak tahu ya. Nggak pernah dihitung ya? Karena nggak ada tuh yang ngasih kayak gini. Oke, biasanya spontan aja. Spontan aja, maksudnya mungkin hostnya nggak nyiapin kayak gini aja, nggak tahu dia ada berapa pertanyaan. Jadi udah ngalir aja. Nggak dikasih lihat kali ya. Begitu dikasih lihat agak-agak jiper ya. Agak-agak down nih. Aku nggak bisa. Aku harus mempersiapkan based on riset gitu kan. Apalagi ini kan sudah ketiga kalinya. Ntar dulu nih, otak aku nih penuh nih kayaknya. Jangan sampai ada pertanyaan yang mengulang gitu. Benar, tapi mohon maaf kapasitas otaknya meledak nih kayaknya. Bohong guys. Tadi dia habis minum jamur apa? Lion's Mane. Tadi sebelum mulai nih, sebelum tag, aku minum Lion's Mane dulu biar nggak brain fog, biar nggak nge-lag, biar lancar. Bukan magic mushroom ya? Bukan dong. Bukan. Lion's Mane itu untuk otak, untuk kognitif ya teman-teman. Kamu boleh cek itu, cari di toko e-commerce dimanapun. Ini
jualan atau? Nggak ada, itu bukan punya aku. Aku cuma ngasih tahu yang baik-baik aja untuk kalian. Tapi kan sekarang Chef Citra, guys kalian follow nggak? Chef Citra tuh sekarang aktif nge-live mulu. Hey, Nge-live di TikTok atau di IG sih? di TikTok kan, kalau di IG nggak bisa keranjang kuning, nggak bisa jualan. nggak bisa afiliator kan. Kenapa nggak di Shopee juga jualan? Sekali menyelam, 2 pulau 3 terlampaui. Apa gimana bahasanya gitu lah? Belum kali ya, maksudnya satu-satu dulu gitu. Oh gitu. Tapi di TikTok emang lumayan aktif banget aku lihat. Kita tiap buka, dia lagi live lagi. Capek gitu ya. Sama Aduh, dia satu lagi, orang yang nge-live terus, tau nggak? Siapa? Felix Zulhendri. Aku nge-follow juga. Itu nge-live mulu itu orang gitu. Dan tapi kan dia punya brand ya. Dia ngejual propolis sama ngejawab pertanyaan kesehatan. Tapi dia juga ini suka pro konspirasi kayak gitu. Oh, gitu ya? Apalagi soal kayak harus kita pertemukan dua orang ini kayaknya. Siapa? Felix Zulhendri. Oh iya, waktu itu pernah mau bareng ya? PhD. Iya. Waktu itu pernah mau bareng. Terus? Cuma waktu kita nggak ketemu aja. Nggak ketemu ya? Jodoh belum mempertemukan kita. Semesta belum mempertemukan kita. Dia tuh di Medan kalau nggak salah base-nya. Apa sama New Zealand? New Zealand ya. Mudah-mudahan beliau mendengarkan. Jadi bisa mau diundang next Jadi time. tersampaikan ya. Iya. Tapi tahu nggak sih, nge-live itu bukan sekedar nge-live cari duit, bukan sekedar nge-live cari cuan. Apaan dong? Yang aku live-in itu kan produk-produknya kan juga bukan produk-produk mainstream ya. Produk-produk yang kayak apa sih? No SLS, no paraben, no bahan-bahan kimia berbahaya untuk tubuh Itu yang kamu. buat ketek gitu. Ya, Apa sih namanya, macam-macam, deodoran dari ya? deodoran, dari shampoo, dari body lotion, pokoknya body care, face care yang nggak ada bahan kimia berbahaya. Dari sunscreen juga gitu loh. Yang aku notice banget nomor 1 tuh minyak rosemary ya? Minyak rambut ya? Minyak rosemary. Iya. Karena memang banyak banget orang-orang di luar sana itu yang mengalami rambut rontok. Dan mereka aku itu tuh sudah mulai. Pasienku ini berarti. Sudah mulai. Berarti harus gue kirimin nih minyak rosemary-nya. Nggak perlu ke Turki ya? Nggak usah. Nggak perlu hair transplant. Okay. Emang hair transplant itu murah. Dan emang hair transplant itu juga nggak sakit-sakit tau. Sakit ya? Ini suntikin satu-satu. Okay. Tapi kalau cuma pitak-pitak sedikit doang mah ya udah hair oil rosemary aja. Bisa kok nemu lagi. Emang beneran ampuh? Ampuh, aku aja rontok banget, parah, bisa jadi panjang, tebel. Ini bukan karena affiliate nih. Bukan, tapi memang benar kalau untuk affiliate cuannya itu mungkin nomor keberapa lah ya. Tapi sebenarnya adalah misinya membangkitkan kesadaran manusia-manusia untuk beralih ke produk-produk yang lebih natural gitu loh. Karena kalau kita pakai produk-produk yang lebih natural, otomatis vibrasi kita akan berubah, ya kan? Menjadi lebih positif gitu loh. Semakin kita menggunakan bahan-bahan yang natural, komposisi vibrasi kita juga akan semakin naik gitu loh. Itu ngaruh ya? Ini ngaruh banget ketika kita misalnya pakai bahan-bahan kimia berbahaya atau mungkin obat-obatan kimia, ya kan? Sebenarnya itu jauh dari alam dan itu buatan pabrikan, buatan manusia yang dikemas lagi secara chemicals. Sebenarnya manusianya itu nggak butuh itu gitu loh. Badan tidak mengenal itu. Nah, kalau kita pakai produk-produk yang masih berada di alam, itu biar kita nge-sync sama alam gitu loh. Aura kamu jadi lebih positif. Dan tentunya badan kita jadi tidak terekspos oleh bahan-bahan kimia berbahaya. Supaya bantu juga kerja ginjal kita, bantu juga kerja liver kita untuk memproses itu semua. Coba kamu pikir kalau organ-organ tubuh kita memproses barang-barang sintesis. Gimana organ tubuh memproses barang sintetis? Barang-barang sintetik. Oke. Ya, sintesis lagi. Iya itulah maksudnya gitu. Ya. Gue ingetnya fotosintesis. Oh bukan itu. Sintetik maksudnya. Apa sih klorofil ya? Iya. Oke. Biasa suka makan daun ya kan. Gue ingetnya fotosintesis. Iya orang ngerti lah maksudnya apalah. Jadi sekarang gini. Waktu itu kan kita udah ngeposting banyak banget ya, podcast 2 kali, short itu kan dipotong-potong ada banyak banget ya. Sampai ada satu yang aku take down. Kenapa? Itu biasa para yang nggak tahu ya buzzer atau gimana lah, pokoknya mereka ngambek kayaknya gitu. Nah makanya di salah satu itu ada yang berkomentar atau mungkin banyak ya komentarnya mengenai apa itu kimia kan, Chef Citra sebut kimia juga kan, Kimia berbahaya. Oke, jadi maksudnya kimia berbahaya. Karena kan katanya ya, gue nggak ngerti kimia dan unsur biologi dan lain-lain. Katanya ya itu kan kimia juga sebenarnya gitu. Atau apa sih unsur-unsur dan lain-lain. Jadi sebenarnya terminologi yang benar tuh gimana sih sebenarnya soal tadi organik, natural, kimia dan lain-lain. Sebenarnya memang kita tidak bisa terlepas dari bahan-bahan kimia gitu kan. Shampoo yang kita pakai atau mungkin body lotion yang kita pakai tentunya dikemas dengan menggunakan bahan-bahan kimia itu. Tapi memang ada bahan-bahan kimia yang tidak dianjurkan untuk digunakan oleh tubuh manusia gitu loh. Jadi ada ya, macam-macam.
mulai dari formaldehyde, mulai dari oxybenzone, mulai dari parfum sekalipun kayak gitu. Jadi banyak banget listnya. Oke. Mulai dari phthalates, mulai dari triclosan, banyak banget. Mulai dari bleach, mulai dari BHA, BHT gitu, banyak banget listnya. Itu apa tuh kayaknya? Cuma di kepala gue. Ada ratusan ya, ribuan mungkin. Banyak banget sih sebenarnya. Itu merupakan bahan kimia sintetik yang sebenarnya manusia tidak perlu gitu loh. Tapi memang banyak bahan-bahan yang kita gunakan menggunakan bahan kimia itu memang benar. Memang ada beberapa yang kalau nggak ada bahan kimia tertentu itu tidak bisa. Jadi Chef Citra ini mempermasalahkan bahan kimia berbahaya. Gitu. Tapi kalau bahan kimia tidak berbahaya nggak masalah? Tidak masalah, apalagi kalau misalnya itu masih dalam batas mikro. Ya. Bahan kimia tidak berbahaya, contohnya seperti apa? Tadi kan sebutin bahan kimia berbahaya. Kalau bahan kimia tidak berbahaya tuh kayak gimana sih? Misalnya kayak ada SLS yang berbahaya, ada yang sodium laurel apa gitu. Nah itu termasuk tidak berbahaya gitu loh. Jadi macam-macam untuk membuat busa atau membuat tekstur, kadang-kadang di saus, dia di bahan-bahan makanan itu tetap perlu tekstur. Ada ini nggak sih kayak atau website? Kayak misalnya apa namanya? Yang suka aku pakai sebentar. Kalsium atau mungkin maltodextrin pada makanan, ya kan? Itu bahaya atau enggak? 50-50 sih kalau malto. Kan dia kan katanya si maltodextrin ini tuh spike gulanya tuh apa glycemic indexnya tuh lebih tinggi daripada gula 2 kali lipat apa kalau nggak salah gitu ya. Tolong koreksi ya, nanti kita tampilin juga gitu. Tapi kadang-kadang itu kan perlu gitu kan untuk tekstur kayak gitu. Kok jadi membela sih? Gak konsisten Chef Citra. Ini apa? Kaosku ya. Ini apa? Ini aku bikin sendiri. Bikin sendiri. Kebaca nggak guys? Khusus untuk ini. Bukan Elite Gembel. Aku tidak terafiliasi dengan para gembel-gembel itu. Ini kenapa sih? Kenapa sampai bikin kaos kayak begini? Lucu aja jadi slogan kan. Lucu. Sejak 2020 sejak kita menghadapi kejadian global, gue nggak ngomong, lo yang ngomong ya. Gemes habis kayak ditahan-tahan gitu. Dia tuh kayak mau cari aman sebenarnya. Terus lo yang ngomong ya. Sejak kejadian itu gitu kan, banyak banget terminologi atau kata-kata seperti globalis, seperti cabal, seperti ya elit global. Terus kita plesetin jadi elit gembel. Cabal apa singkatan? Cabal. Singkatan dari? Cabal. Kabalis maksudnya. Ada hubungannya. That religion atau ada hubungannya. Globalis itu kan. Cabal ada hubungannya. Cabal itu dari situ. Iya, koreksinya ada gak, aku ngomongin singkatannya sih. Ada ya. Oke. Mau belajar lagi itu? Itu mulai dari Sumer. Enggak, ini jadi kalau mau beli kaos dari gimana? Oh, ya ampun, jualan enggak? Enggak jual. Affiliate gitu. Tanya aja DM aja deh aku, ntar aku kalau mau jual berapa harganya? Enggak tahu. Oh, belum mau jual. Enggak ada dijual. Tahu enggak? Kasih tanda tangan Chef Citra. Astaga. Semua dimonetize ya. Iya dong, zaman sekarang. Pusing ada tanda tangan Chef Citra. Kalau perlu yang ada bau keringetnya sekalian. Aduh, ya ampun. Itu kan ada fetish seseorang kan, beberapa orang kayak gitu kan. Ada sih, tapi kan aku gak pakai parfum ya. Kenapa gak pakai parfum? Bohong banget sih, gak tahu. Kenapa? Emang gak tahu kalau parfum itu berbahaya. Oh ya? Oh iya. Bahayanya apa? Karena kita udah banyak banget terekspos parfum ya, mulai dari sabun cuci piring tuh, pembersih lantai, atau mungkin mainan anak-anak kan suka ada parfumnya, Kutex, terus sabun cuci tangan, shampoo, sabun, apalagi sih? Pembalut juga ada parfumnya. Oh ya? Aduh, semuanya banyak banget parfum ya. Pengharum ruangan, pengharum mobil. Hampir semua kita terekspos parfum dari segi manapun. Bombarder parfum. Tapi kan kalau nggak ada parfum nggak wangi. Iya betul. Tapi kan kebanyakan itu merupakan campuran dari bahan-bahan kimia juga. Ada aroma sintetiknya juga yang berbahaya untuk pernapasan kamu. Jadi yang salah merusak hormon endokrin. Parfumnya yang salah atau bahan-bahan tambahannya ini? Bahannya. Dan dikemas menjadi parfum kan? Aha. Iya. Dan banyak banget memang hampir pembersih rumah tangga pasti pakai parfum. Kalau itu tuh yang kayak dupa itu yang dibakar, yang dari kan kayu gaharu. Yang natural nih, yang natural. Itu nggak apa-apa? Kalau ingredients natural nggak apa-apa. Oh. Ini mengacu kepada bahan-bahan kimia berbahaya di dalam parfum itu, gitu, yang bisa merusak hormon endokrin kamu, bahkan berpotensi kanker, karsinogenik. Ada jurnalnya atau ada? Cari aja sendiri. Bahaya keyword? Parfum gitu. Bahaya parfum. Oke. Studinya udah banyak banget. Kalau orang pakai parfum terus-terusan, bisa apa yang terjadi dalam hidup dia?
Itu kan terserap oleh kulit kita, ya kan? Kulit adalah organ tubuh paling besar manusia, Oke. ya kan, yang suka kita abaikan. Kadang-kadang organ itu selalu mengacu pada inside atau di dalam. Padahal sebenarnya kulit adalah organ tubuh terbesar kita dan langsung menyerap ke pembuluh darah. Gitu loh. Jadi udah nggak pakai filter-filter, nggak pakai saring-saringan lagi. Kalau pencernaan kita masih, kalau makanan masih melalui proses pencernaan, disebarkan melalui usus kita ke seluruh tubuh. Tapi kalau parfum itu langsung diserap oleh tubuh kita, gitu. Itu bisa merusak hormon kita, gangguan pernapasan, alergi, dan karsinogenik. Itu tadi itu paling gampangnya diingat deh. Kalau alergi, aku setuju karena aku beberapa jenis parfum aku kalau pakai malam harinya mataku gatal merah, malam harinya anehnya gitu. Cuman aku masih mencari tahu kayak ini sebenarnya apa sih ingredients yang bikin ini, yang bikin dia tuh apa mataku jadi gatal dan lain-lain gitu. Macam-macam kan, ada Vitalats, ada bisa titanium dioxide, bisa macam-macam, formaldehyde bisa. Terus Macam-macam. kalau buat cowok atau cewek gitu yang pengen tetap wangi, apa solusinya? Masa ngeracik parfum sendiri? Bisa pakai essential oil atau coba cari pewangi-pewangi yang nggak ada bahan kimia berbahayanya itu. Emang mereka kasih tulisan gitu? Kamu harus riset sendiri sih. Harus rajin baca ingredients. Makanya aku selalu bilang ke followers aku, baca coba ingredientsnya. Terus penasaran lah. Kepo lah gitu loh. Jangan cuma kepoin hidup orang, tapi kepoin terhadap apa yang kamu beli gitu. Okay. Apa sih ini, apa sih itu gitu. Takes time memang, tapi kan ini adalah investasi kan. Kamu kan beli sesuatu untuk diri kamu. Masa sih nggak pengen tahu gitu. Aku ingat waktu kecil tuh ada parfum mamaku gitu ya. Aku semprotin ke pohon cabe tuh. Mati deh. Mati habis itu, mati kering deh. semuanya. Iya. Terus dimarahin habis itu. Pohon cabenya mati, parfumnya habis. Iya, udah habis parfum gue gitu kan, cabai nggak berbuah pula ya kan, aduh Mati, gimana ini? kering gitu kan. Iya, kering kerontang. Oke. Jadi Chef Citra nggak pakai parfum? Nggak pakai. Jadi sebenarnya bau badan itu adalah hormonal ya kan, terhadap apa yang kamu makan juga itu berpengaruh gitu loh. Jadi ya apa sih yang kamu makan, sebenarnya keringat bau itu ya itu merupakan salah satu cara tubuh untuk mensignalkan bahwa there's something wrong, ada yang salah nih sama badan lo, dan itu dia lagi mengeluarkan racun makanya bau gitu loh. Tubuh ini udah amazing banget, udah menakjubkan banget. Kalau misalnya dia sakit, dia akan ngasih tahu kalau kita sakit. Kalau misalnya cancer itu merupakan sebuah anomali tubuh bahwa ada yang sakit nih gitu, ya kan. Nah itulah caranya tubuh kita berkomunikasi. Kalau misalnya kita udah pakai sesuatu hal yang nggak bener di rambut kita rontok. Ya habis gimana cara ngomong badan kita ke tubuh kita kalau selain dengan ngasih signal-signal itu? Masa mau ngomong gue sakit kan, nggak mungkin kan. Nah ya udah signal-signalnya itu, dan itu kalau kita ignore ya berarti kita nggak paham, nggak bisa berkomunikasi dengan badan sendiri. Kita ignore dengan kasih plester ke tubuh kita, plester ya, maksudnya tambelan atau mungkin obat sementara gitu, tapi tanpa menyelesaikan root cause atau akar permasalahannya gitu. Jadi ya udah tempel sementara, ayo udah badan gue bau, semprotin aja parfum, apakah menyelesaikan masalah? Enggak, malah nambah bahan kimia gitu loh. Kenapa nggak benerin dari makan? Oke, tapi kan kalau kita makan juga badan nggak bakal wangi, Chef. Tapi kan hormon kamu balance. Memang kan sesuatu yang natural tuh membutuhkan waktu ya, nggak bisa instan. Jadi Chef Citra ngeracik parfum sendiri kah atau gimana? Aku nggak pakai parfum. Oh, atau enggak, kamu bisa? yang essential oil tadi. Kamu bisa beli essential oil, ya kan, yang pure organik. Kamu bisa tempelin di pergelangan tangan atau belakang kuping supaya lebih awet. Atau kamu cari semacam perfume solid dari essential oil juga, tapi dari kayak balsam bentuknya. Itu dari beeswax atau soy wax gitu loh, yang aman, kayak balsam tapi essential oil kayak gitu. Kalau yang roll minyak itu yang oil base boleh, itu juga aman. baca lagi ingredientsnya, ya kan, itu murni nggak ininya apa essential oilnya. Di Indonesia ada nggak sih regulasi tentang parfum gitu? Nggak ada. Bukannya ada BPOM ya? Sekarang aku pernah lihat beberapa parfum itunya BPOM gitu. Ada, memang harus pakai BPOM, tapi Gitu. kan Regulasinya apa? aku nggak mau jawab. Oke. Ini ngomong-ngomong soal parfum ya. Nggak, ini nggak ada hubungan sih actually. Tapi aku nggak bau kan? Enggak. Nggak bau, tapi Wangi. nggak ada, nggak wangi juga. Wangi, Netral, nggak ada bau. Iya, yang penting nggak bau sih actually sih sebenarnya. Tuh, tapi yang penting jangan kasih bahan kimia berbahaya ke ketiak kamu, karena kan kamu tahu ketiak itu salah satu kelenjar limpatik kan. Ya, jadi ketika kamu taruh aluminium ataupun parfum ataupun apapun yang mengandung bahan kimia berbahaya, itu langsung terserap ke jalur limpatik kamu ya kan, which is itu jalur pathway atau jalur drainage pembuangan racun.
Ini malah kan? masuk ya. Masuk deh tuh racunnya. Gimana? Oke. Gitu. Makanya ketiak itu adalah penting, lymph node-nya di situ penting sekali gitu loh. Jadi jangan taruh apa-apa yang berbahaya. Talc ya, itu juga karsinogenik. Bedak bayi gitu maksudnya? Kan udah di situ tuh. Oh iya, itu di Eropa kan? Di sini mah gas terus. Tapi aku lihat Gas yang di Amerika tuh sereal bayi ya, kalau nggak salah, apa sereal anak ya? Hah? Yang warna-warni itu kan pakai pewarna itu kan? RN40. Iya. Ya. Tapi kalau di Kanada katanya enggak. Di Dia Eropa tuh juga enggak natural. ada. Bisa gitu berarti. Ntar dulu, natural coloring juga mesti hati-hati. Gimana? Iya, natural coloring itu Apa kadang-kadang. ya? Bahayanya apanya? Iya. Oh, serangga ya? Bukan. Ada dia tuh gimmick lah, apa biasalah bahasa marketing ya kan, Iya. natural flavorings, natural colorings, ya kan. Nah itu abu-abu juga sih sebenarnya. Terus kalau mau bener-bener Ya, jangan bikin bingung coba. Kita hidup itu memang semuanya kanan kiri atas bawah nengok tuh semuanya memang racun ya. Sekarang. Iya, susah banget untuk hidup bersih, clean gitu kan. Gitu. Susah banget. Lu nggak nanya jadi apa yang gue makan gitu. Ini itu udah kelihatan tuh di situ tuh. Itu teh jahe. Tadi datang-datang minta, "Aku lagi apa? Nggak enak badan ya?" Iya, aku capek banget jujur deh. Ini Spice Guy nih minta-minta ke sini. Harusnya aku kerokan nih di rumah, guys. Oke, habis ini kita antar ke rumah lah. Kenapa ini Iya, ini minta-minta datang-datang minta apa? Masuk angin, minta Jahe. apa? Jahe gitu kan. Jahenya enak. Enak banget. Dan ini kayaknya juga apa? Ini nggak disponsori ya. Ini bukan sponsor. Iya, tapi emang beliau minta dan emang apa? Bukan. Saya juga ini. Mereknya apa sih tuh? Nggak usah sebut merek. Ini jadinya apa? Jahenya tuh beneran real, dia tuh freeze dried ya. Iya, bagus banget. Dan nggak tahu nih kainnya ada microplastiknya nggak nih? Kayak plastik ya bahannya ya? Kayak microplastik dan aduh sialan. Kena lah, dikit lah. Kena gede gue Biasa, microplastik. ada Jadi emang imunnya. sebenarnya ya guys, paling bagus itu adalah ya udah nggak usah pakai kantong-kantongan kayak gini. Kalau mau kantongnya itu benar-benar kantong ya, kantong yang benar-benar cotton gitu. Oh iya, kayaknya ini bagus tuh kalau kain terus dijahit aja udah gitu. Iya, kain beneran kain ya, kayak kain belacu gitu juga oke. Ya, terus atau paling bener udah. Iya udah, nggak tinggal usah pakai kantong, rebus aja. yang ini aja, loose leaf aja gitu Iya, loh. rebus. Mending pakai ada saringan kecil, taruh saringannya udah bener-bener teh ya, bener-bener daun atau mungkin potongan-potongan daun pandan atau jahe atau rempah-rempah lainnya kayak gitu. Jadi nggak usah pakai kantong-kantong ini maunya manusia kan, pengennya praktis. Ya again, ini demand-nya manusia, kepengen praktis, semuanya serba praktis gitu. Tapi produsennya itu bikinnya profit, kitanya maunya praktis. Ya, sama-sama. Mereka nggak mentingin kesehatan kita, mereka mentingin profit. Ini aku iseng kan ya, cari nih Chef Citra di Google. Tahu nggak yang muncul apa? Apa sih? Nih, kalian bisa cari ya, Chef Citra. Nah, yang ditanya tuh umur. Chef Citra umur. Chef Citra dulu. Chef Citra suami. Tanya. Kan gue di sini pokoknya akan menjawab apapun jujur. Chef Citra anak. Chef Citra dan suami wedding. Ampun, sampai ada yang kepo. Iya. Chef Citra age. Oh udah, itu aja. Nah, Chef Citra umurnya berapa sih? Sebenarnya kalau ditanya umur aku agak bingung. Jujur. Karena ini konteksnya spiritual jadinya. Ini kan Spice Guy ya, bukan? Enggak, kita bukan kalau bersama Chef Citra sudah lupakan itu semua. Kalau aku ditanya umur, aku selalu bilang aku gak punya umur. Karena kan jiwaku abadi, jiwaku kan immortal. Aku kan immortal. Ya, guys, ini podcast halu ya. Aku kan immortal teman-teman, ngerti gak sih? Maksudnya gimana coba? Badan yang aku pinjam ini kan kendaraan di dunia ya. Ya sekarang aku lagi pakai, namanya Citra gitu. Nama ini juga diberikan oleh orang tua. Apakah aku Citra? Belum tentu aku Citra. Gitu loh. Oke, kalau gitu kita gini deh. Ganti pertanyaan. Apakah aku Citra gitu? Tapi kan belum tentu aku Citra. Jadi kalau umur secara dunia, ya umur dunia lah gitu. Umur dunia tapi kalau mau menjawab umur dunia, kita juga nggak tahu nih tahun berapa. Karena kalau kita pakai kalender Gregorian, itu udah ngaco semuanya gitu loh. Seharusnya kan 13 bulan, kita pakainya itu sekarang 12 bulan. Ya kan? Which is sebenarnya itu spring itu harusnya di bulan April. Oke. Gitu loh. Jadi menurut Chef Citra, jadi sekarang aja kalendernya aja udah ngaco. Kita tuh udah out of sync dari semesta. Loh, jadi setahun udah berapa bulan? 13 kan?
Kan biar sama kayak siklus menstruasi wanita. Wanita kan 28 hari, makanya dibilangnya moon, datang bulan. Kita perhatiin aja sama celestial dan juga perputaran bulan. Semesta itu membentuk semuanya itu biar kita tuh sync dengan manusia. Tapi para elit gembel ini itu memutus itu semua supaya kita tuh kebingungan dan kita tuh nggak nyatu sama semesta gitu loh. Memang itu tujuannya. Berarti kalau gitu selama ini kayak waktu kok cepet banget gitu ya. Harusnya tuh 13 ya. Berarti kita dikorupsi. Karena kan 28. Tapi setahun tetap 360 hari atau gimana? Ya beda dong jadinya, kan 28 bulan jadinya. Jadi 28 kayak 30. Terus kita ikutin aja lah ini maunya Chef Citra gimana. 13 kali 20 apaan? Jadi menurut Anda 364 hari 1 tahun. Harusnya segitu. Iya. Bukan 300. Berarti kalau ini 360 ya? 350 Bukan ya? dong, bukan 365. 365 ya? Loh, jadi lebih sedikit dong. Gimana sih? Dia yang bikin gue pusing. Aku seneng bikin orang pusing. Coba gimana? Setahun ada 365 hari. Iya dong, karena kan jelas. Karena kan kita kan 30, 31 gitu loh kalendernya. Iya, tapi kan Anda barusan bilang 26 hari 1 bulan. Berarti setahun ada 13. Iya, tidak masalah. Cuma Tapi harinya sama. Kita tuh 30, 31 dan kadang-kadang itu ada yang 29, 28. Gitu loh. Jadi out of sync dengan kejadian semesta gitu. Ya sebentar deh, aku tuh mau apa sih bahasanya? Ini nggak ada di pertanyaan ini lagi. Nggak ada, it's okay. Nggak ada, tapi gue mau disclaimer dulu ya. Lagi. Mau memberikan pernyataan gini, karena gini Chef, ada beberapa yang komen ngomong begini, ini hostnya gimana sih, bodoh banget sih hostnya gitu. Guys, kalau gue mengerti semua pertanyaan dan jawabannya, ya ini nggak akan ada podcast, nggak akan ada obrolan. Jadi kita harus tetap host itu adalah netral, harus bertanya gitu kan ya, dan tidak memberikan. Masa nanya jawab sendiri kan gak lucu kan gitu. Jadi tolong jangan ada omongan-omongan seperti itu lagi gitu. Sakit hati ya. Sakit hati ya. Lagian juga ya teman-teman, kita nih semua itu belajar ya. Justru itu aku begini karena aku merasa tidak tahu apa-apa. Justru aku merasa tuh bego banget. Jadi makanya aku belajar gitu loh. Jadi aku ngerasa aku nggak cukup terhadap apa yang aku dapatkan di sekolah gitu loh. Aku haus, aku masih pengen tahu lagi. Kalau kalian nggak percaya apa yang aku omongin, kalian riset sendiri. Aku tidak mengencourage kalian untuk telan bulat-bulat apa omongan aku, enggak. Aku justru pengen kalian itu belajar. Coba deh, mulai kritis, mulai pengen cari tahu gitu loh. Fakta-fakta lain di luar sana, atau mungkin ada ide-ide baru. Terbukalah terhadap hal-hal seperti itu. Gitu, bacalah yang di luar media mainstream gitu loh. Jadi jangan percaya apa yang aku omongin, riset aja sendiri. Oke, ini Chef Citra sudah memberikan pernyataan ya. Jangan percaya beliau. Jangan percaya ya. aku. Cek sendiri omongannya beneran halu atau gimana gitu ya. Cek sendiri dong. Tapi juga jangan sekonyong-konyong langsung bilang gue bego, gue halu. Oh, lu udah cari tahu belum? Cek dulu dong gitu. Jadi sama-sama kita itu belajar. Sekolah itu merupakan tempat belajar, tempat berbuat kesalahan, ya. Tidak ada yang sempurna dan memang di sini adalah tempatnya. Kita nih ke bumi ini, ke dunia ini untuk bikin salah supaya kita belajar apa yang perlu diperbaiki dari diri kita, gitu loh. Jadi kalau kamu berhenti belajar berarti kamu mati. That's it, game over, end. Selama kamu hidup, kamu akan terus belajar, gitu. Nah, jadi belum terjawab. Apa? 48 nih, mohon maaf. Umurnya berapa? Balik lagi. Umur dunianya berapa? Umur dunia kalau menurut kalender Gregorian ya. Gregorian kalender itu. Oke, yang 12 bulan. Yang 12 bulan ya. Aku umurnya 40 loh. Umurnya 40. Oke, kalau menurut thank you sudah dijawab. Udah ya. Aku kan di sini harus jujur. Umur 40 tahun sekarang ya. 40. Okay. The Big 40. Nah, kalau menurut kalender siapa tadi yang 13 bulan? Itu gak tahu ya berapa. Yang sesungguhnya menurut Chef Citra? Ya karena pas di lahirnya aja tahun berapa kita gak tahu. Itu kita lagi berada di tahun berapa? Gak tahu. Gitu. Jadi, ada 10 hari di tahun 1400 sekian ya. Kamu harus riset sendiri. Dihapus sama kalender Gregorian. Oh wow, kenapa? Nah, itu mulai ngeriset kalender, perpindahan dari kalender yang lama ke kalender yang baru. Jadi ada 10 hari. Hilang. Ini apa sih kayak di One Piece gitu ya? Aku nggak tahu kalau One Piece. Ada abad kekosongan gitu loh. Ada hari-hari hilang. Ini real ya. Kalau nggak percaya, riset sendiri. Iya, kenapa? Panjang nih ceritanya. Makanya kalau ngobrol sama aku tuh nggak usah lah 48 pertanyaan inilah, udah spontan aja.
Biar kelihatan intelek guys. Nah, tar gitu. dulu, belum. Sebenarnya 13 bulan kalender ini masih dipakai sama Kodak. Kodak. Tahu kamera Kodak? Ngapain dia pakai begituan? Karena memang itu kalender yang dipakai sebelum revolusi industri pertama gitu loh. Kodak Jepang ini kan? No, Amerika. Oh, Kodak bukan Jepang ya, Amerika. Amerika. Nah, terus dia pakai itu Standar kalender dunia memang itu. Dan Kodak itu masih pakai sekitar 1920-an, kok dia masih pakai deh. baru dia ganti. Ya, ditekan ya, harus diganti. Oh gitu. Kan standar musik dunia juga diganti kan? Standar musik dunia diganti, kalender dunia diganti. Manusia ke bulan. Jadi kita tuh sedang di dalam era time deception, dimana semuanya itu false belief lah gitu loh. Karena kan kurikulum sekolah kita yang nulis siapa? Rockefeller juga kan, gitu loh. Jadi ingat, John D. Rockefeller bilang, I don't want a nation of thinker, I want a nation of workers. Jadi kita nggak boleh berpikir. Dia nggak suka tuh kalau orang-orang kayak gue, dia nggak suka. Gue dianggapnya itu the glitch in the matrix. Ngapain Ya kan? mikir gitu ya? Ngapain sih lu mikir gitu loh? Udah cari duit aja, kerja 9 to 5. Ngapain sih lu mikir gitu loh? Kurikulum pendidikannya udah gue sediain nih, lu makan deh tuh, gitu loh. Nah gue nih error nih di sistemnya mereka. Nah mereka nggak suka tuh orang-orang kayak saya, ya kan? Jadi mereka tuh maunya semua pemikiran seragam, ya. Aneh kan? Padahal semua manusia itu dibekali kemampuan masing-masing dengan ability yang berbeda-beda. Coba deh, mungkin ada yang bagus di kemampuan spasial, ada yang bagus di critical thinkingnya, ada yang bagus mungkin di skills apa. Tapi enggak, kita semua harus sama. Makanya kita selalu gagal ujian karena semua itu kebanyakan adalah menghafal kan. Kalau nggak nyontek kayak nggak berhasil gitu loh. Karena yang dikejar adalah angka, numerik terus. Jadi tingkat kesuksesan atau poin keberhasilan itu ditentukan oleh angka. Jadi kita ngejar angka terus, gitu loh. Jadi itu yang diterapkan di sekolah. Jadi makanya ketika keluar sekolah kita kadang-kadang masih bingung. Belajar apa lo di sekolah hari ini? Nggak tahu, gitu loh. Jadi ya itulah kurikulum yang mereka mau, hafalan, ya. 1 sampai 6 tahun SD, abis itu SMP, abis itu SMA. Apa yang lo ingat pelajaran SMA sekarang? Gue tanya. Dari berapa tuh? Berapa belas tahun coba? Nggak banyak. Tapi bukan ada SMK kejuruan tuh kan sesuai minatnya siswa itu kan? Gue lebih setuju itu. Lebih setuju itu. Terus belum lagi kuliah kan juga apa sih namanya? Kita belajar apa yang kita mau juga kan? Mungkin itu nggak tahu ya, ini mungkin itu berlaku kalau dia tuh SD, SMP, SMA. Tapi kalau kayak tadi misalkan SMK. Sebenarnya itu bisa dipercepat nggak sih? Oh iya. Iya kan? Iya. Tapi kita dipaksa untuk membuang-buang setengah hidup kita. Umur, ya. Kita baru selesai kuliah umur berapa gitu loh. Kan kayak zaman dulu itu kan kayak panglima perang sudah menaklukkan negara tuh umur 14 tahun, 16 tahun. Ya kan? Sekarang lihat aja yang 20, 24 sekarang kayak gimana. aja ya kan kejungkel, batu, kesandung batu, teriak-teriak ya kan. Nangis. Udah umur 17 tahun. Ntar diketok sama ibu guru, lapor ke polisi. Mentalnya ini banget ya. Ya gimana? Penurunan mental itu kan memang udah bagian dari elite gembel juga. Jadi itu memang dirancang ya. By design. Emang semua itu mereka memang the master of manipulation. Memang mereka itu kerjaannya begitu. Canggih banget. Mulai dari pembentukan Hollywood lah, apalah semuanya. Hollywood itu kan bread and circusnya elite gembel gitu loh, supaya kita terdistraksi, entertainment. Tahu film Hunger Games kan? Ya kayak gitu, ada entertainmentnya, tapi sebenarnya adalah slavery gitu. Emang kita diperbudak terus aja. Jadi kalau kayak apa tadi film Hunger Games atau enggak yang reelsnya ini kan, zaman dulu tuh gladiator ya? Ya kan, yang di zaman Roma itu kan, yang dia perbudakan, terus mereka suruh bertarung, entertainment. Ya, bread and circus. Iya kayak gitu kan. Kalau zaman sekarang apa? Sport? Semuanya. Yang kamu lihat di TV itulah entertainment. Distraksi. Makanya mereka kalau sport tuh kan biasanya gajinya lebih gede kan daripada guru yang misalkan Nobel banget gitu ya. Yang menciptakan orang-orang pintar kan harusnya. Sedangkan yang mereka mengentertain uangnya lebih banyak. Ya, itulah industri. Industri.
Oke. Kita kan tetap terus di distraksi ya, supaya kita tuh tidak mampu berpikir kritis, buru-buru deh mikir untuk mempertanyakan hal yang ada gitu kan. Untuk cari makan aja kita udah susah payah, udah habis waktunya. Kayak gitu. Mereka kan terus membuat kita tuh semakin sulit. Jadi seolah-olah tuh uang tuh semakin sulit untuk dicapai, untuk digapai. Mimpi itu semakin susah gitu loh. Tapi kan kita membutuhkan puppet, yaitu orang-orang yang kerja di entertainment itulah sebagai pemacu. Oh ya, gue pengen kayak dia nih, gue mau kayak dia, gimana caranya gue mau kayak dia gitu loh, supaya gue mau kayak artis itu gitu misalnya, atau influencer itu gitu kan. Jadi kan Terima kasih untuk Cairo Food yang sudah mensponsori podcast kali ini. Cairo Food menyediakan berbagai macam bumbu dan rempah internasional dan sudah dipercaya oleh banyak hotel dan juga restoran di Indonesia. Nah, kabar baik untuk kalian para pengusaha kuliner maupun chef yang membutuhkan bumbu dan rempah berkualitas, kalian bisa mendapatkan sampel bumbu dan rempah secara gratis hanya dengan mengklik link yang ada di deskripsi. Nanti Cairo Food akan mengirimkan sampel tersebut untuk usaha Anda. Nah, sekarang kita lanjut lagi yuk dengerin obrolan yang seru ini. pengen kerja terus, ada motivasi kerja. Dan mereka kan juga jual kan, kalau kamu ke mall, mereka kan selalu pakai papet-papet itu, artis-artis itu untuk menjual produk mereka, supaya ada konsumerisme, supaya ada buying. Padahal manusia itu tidak diciptakan untuk consume. People created itu untuk menciptakan sesuatu gitu loh. Makanya kalau ketika kita membeli sesuatu, kadang-kadang setelah kita bawa pulang tetap kosong gitu. Kayak Kita nggak gimana pakai gitu loh. Jadi ya. sebenarnya ya itu hanyalah ego. Always about ego. Kadang-kadang itu merupakan sesuatu yang kita beli bukan berdasarkan yang kita butuh, tapi karena berdasarkan ego kita gitu. Karena misalnya dipakai sini, udah pakai sini gitu loh. Tapi kan memang itu diciptakan untuk industri itu gitu loh. So it's like lingkaran setan yang nggak habis-habis. Tapi kan kalau nggak ada influencer itu atau apa, kan nggak ada pergerakan ekonomi yang masif gitu. Iya kan, pergerakan ekonomi juga diciptakan itu sendiri, inflasi, deflasi dan semuanya itu juga diciptakan oleh mereka sendiri, betul, gitu loh. Nggak, maksudnya kalau nggak ada influencer, nggak ada inflasi, apa kira-kira yang terjadi di dunia ini? Apakah benar-benar akan damai atau gimana menurut Chef Citra? Pertanyaannya gini, apakah sebenarnya kita membutuhkan itu sebagai manusia? Sebenarnya kan enggak, ya kan. Esensi hidup itu kan sebenarnya it's very basic gitu kan. Asal kita bisa makan, kita bisa memenuhi kebutuhan kita, bersosialisasi, berproduksi, ya kan, dan makan gitu. Kalau berpacu pada standar itu saja, tentu itu cukup gitu loh. Oke, pertanyaannya aku rubah kalau gitu. Anggap nih saat ini juga nih, ini elit gembel nih mati seketika. Pokoknya nggak ada lah, tiba-tiba sakit apalah gitu lah, karena mereka garis keturunannya sama whatever lah. Pokoknya hilang aja di dunia ini. Apa yang terjadi di dunia ini? Terlalu damai kali ya. Terlalu damai. Karena gelap dan terang itu diciptakan bersamaan. Jadi aku selalu kalau ada orang nanya, kita harus apa ya terhadap elit gembel ini? Terus emang lu nggak, udah ngomong kayak gini, emang lu nggak bisa lepas dari elit gembel? Memang kita itu hidup berdampingan, tapi belum tentu kita menjadi bagian dari mereka gitu loh. Kita menyadari bahwa kita hidup di matrix ini, tapi pola berpikir kita dan operating system kita berbeda dari mereka gitu. Jadi kita operate dengan cara yang berbeda, dengan frekuensi yang berbeda gitu loh. Tapi kan jadinya susah kan, maksudnya everything against gitu. Kalau semuanya damai, itu aku rasa Tuhan juga tidak menciptakan seperti itu. Karena jika kita melihat sebuah ruangan terlalu terang, apa yang terjadi? Kita buta, kita nggak bisa lihat, kita memerlukan kegelapan, ya kan? Jadi gelap dan terang itu harus bergerak bersamaan, simultaneously. Cuma masalahnya kamu ada di pihak yang mana? Itu aja. Ini merupakan perang spiritual. Kamu ada di pihak yang mana? Aku gak pakai baju hitam, aku putih, kamu via putih. Putih juga gitu. Jadi ya kamu sekarang lagi ada di pihak yang mana gitu aja sih. Tentukan pinpoint kamu gitu loh, ada di pihak yang mana. Gitu aja. Tapi aku rasa tanpa apapun ya, kita gak usah membicarakan elit gembel. Kita membicarakan masalah kita di dunia ini, atau eksistensi kita sebagai seorang manusia di dunia ini. Tanpa masalah hidup, kita gak belajar apa-apa gitu loh. Jadi masalah itu memang harus datang. Makanya kegelapan itu harus ada supaya kita tahu terang. Jadi memang ini harus
berkesinambungan, yin and yang, dualisme, as above as below. Semuanya itu dualisme. Jadi tidak bisa dipisahkan. Tidak ada satu dan lain hal itu tidak akan menjadi seimbang. Oke. Jadi Ini ya balance dunia memang seperti ini. filosofi yang cukup mendalam. I agree with that. Ngomong-ngomong soal pendidikan, kan siapa Kang Deddy Mulyadi kalau lagi rame kan sekarang dia ngirim anak-anak yang bermasalah katanya ke barak militer. Oke. Terus aku ngeliat gitu kan ya, ada satu cowok ini kayak boti gitu loh. Oh. Kayak bilang percuma aku udah diginiin gak bakal bini lagi kayak gitu kan. Dia kayak malah nantangin gitu kan. Ini kan arahnya kan ke Elite Gembel lagi tadi itu ya, LGBT. Wah ini siap-siap dihujat nih ya gitu. Menurut Chef Citra gitu ya, apa pandangan Chef Citra terhadap LGBT? Ini sebenarnya emang secara fitrah natural atau ada settingan dari... Ini topiknya sensitif banget ya. Iya sensitif emang betul. Once again disclaimer, aku tidak menentang kaum gay, apapun itu sebutannya ya kan, transgender atau apapun, karena temen-temenku aja banyak. Yang begitu? Banyak gitu loh. Ya, aku dikelilingi oleh mereka-mereka itu gitu. Jadi aku tidak memiliki perasaan, I'm not homophobic. Aku nggak ngerasa memiliki sentimental negatif apapun terhadap mereka. Aku malah senang bersama mereka. Menurut aku ya mereka sama-sama aja gitu. They are human. Mereka punya ide, mereka punya perasaan. Dan selama aku berada di lingkungan mereka dan mereka itu asik, mereka itu memiliki vibe yang sama dengan aku, ya kita sama-sama saling menghargai aja. Tapi yang aku tidak setujunya, dan ini jangan ntar pasti orang-orang nge-stitch motong-motong gue nggak setuju gitu ya, padahal bukan itu. Orang-orang suka jahat loh nge-stitch terus motong-motong pernyataan aku. Jadi aku tidak ada masalah dengan itu, tapi yang aku tidak setujunya adalah di sini sudah ada campur tangan Elite Gembelnya. Itu yang aku tidak setujunya. Apa campur tangannya? By design, by default mereka memang mengarahkan ini merupakan sebuah agenda, sama lah kayak climate change, ini agenda mereka, LGBT juga agenda mereka. Mau itu bilang kesetaraan gender lah, apapun itu, kesetaraan hak itu, ini termasuk dalam program mereka, dan mereka itu ada dananya untuk itu, gitu loh. Jadi ada dua yang dimanipulasi oleh mereka melalui genetical engineering dan social engineering. Kalau social engineering pasti udah tahu ya. Social engineering itu mereka memakai artis, mereka pakai campaign mereka pakai influencer, mereka pakai pokoknya seseorang yang berpengaruh untuk melancarkan agenda mereka gitu loh. As a social influencer. Jadi menormalisasikan itu melalui orang-orang politikus kayak, atau mungkin orang-orang besar lah, orang-orang yang memiliki jabatan atau seseorang kita look up into. Nah itu social engineeringnya. Kampanye mereka itu nggak hanya melalui film ya, film banyak sekali, musik ya kita lihat kan, atau mereka itu gerilya ke sekolah-sekolah. Kalau di sini mungkin nggak, tapi di luar negeri ya. Oke. Ya di luar negeri mereka udah terang-terangan. Oh iya. Nggak ngapain? Ya, sebagai apa? Buku maksudnya? Buku iya. Kan ada kayak semacam parade itu juga ada. Tapi ke sekolah-sekolah itu mulai dari SD itu mereka ke sekolah-sekolah gitu. Mereka sebagai narasumber datang, this is okay, this is actually fine, kayak gitu loh. Campaign kayak gitu, mengkampanyekan kesetaraan gender. Nah itu udah diinfiltrasi sama si Elite Gembel itu melalui social engineering, membiasakan seperti itu dan menormalisasikan misalnya pasangan sesama jenis memiliki anak. Kayak gitu loh. Generasi sekarang jadi ngeblunder kan, sebenarnya gender ada berapa sih? Nah mereka suka tuh kayak gitu dan merupakan sebuah part of their agenda untuk menetralkan manusia. Mereka tuh sukanya semua itu satu. Tuhan kan menciptakan semua dualisme ya. Kuping kita, mata, semuanya kecuali kalau ada hidung, spine kita dan bibir itu satu. Tunggal ilahi dan juga pineal gland kita. Tapi semuanya itu semua dualisme. Hitam, putih, baik, buruk, terang, semuanya dualisme. Nah mereka gak suka tuh kayak gitu. Mereka sukanya mono. Mereka sukanya semuanya seragam. Makanya mereka maunya satu mata uang, satu bahasa,
kan semua bahasa Inggris kan. Mereka melupakan bahwa kita sebenarnya memiliki bahasa-bahasa kuno ya. Itu penting banget loh, bahasa kuno dihapus semuanya. Mereka pokoknya maunya semua setara, termasuk gender. Itu kalau secara social engineering. Tapi kalau secara genetic engineering, ini ada penelitiannya di Yale University, kalau nggak salah tahun 2000 deh. Dia itu menggunakan percobaan terhadap herbisida yang tinggi estrogennya pada sebuah katak. Jadi katak yang dikembangbiakan di dalam kolam itu, ya kan, diberi herbisida itu, katak yang laki-laki menjadi wanita, gitu. Jadi genetical engineering itu memang benar terjadi. Mereka masukinnya itu melalui makanan, melalui udara, melalui air kita, ya, melalui, gue nggak boleh ngomong ini sih sebenarnya. Jus itu. Tapi ini bukan, gue berani ngomong ini karena apa? Karena kamu bisa cek di www.cdc.gov. Excipient ini informasinya itu terbuka bahwa beberapa seperti rubella, MMR, adenovirus, polio, hepatitis A itu Kita lagi nungguin nih. Itu mengandung fetus abortal. Ya, nggak boleh ngomong ini nih, amat sangat sensitif sebenarnya. Tapi kamu kalau mau tahu itu kamu bisa riset sendiri. Jadi agak kritis sedikit lah gitu. Ya, sebelum kamu memasukkan benda-benda asing ke tubuh kamu, apalagi logam berat, coba dibaca dulu ingredientsnya. Nah, itu memiliki fetus abortal. Biasanya itu ada kode-kode tertentu. Kalau nggak salah aku MC5 atau MR28 gitu ya. Itu merupakan kode-kode dari fetus abortal. Ada yang dari janin laki-laki tapi diambil bagian paru-parunya, ada yang diambil dari janin perempuan, diambil bagian apanya. Nah, itu dimasukin ke kamu tahu apa yang terjadi? Ya, itu disuntikin ke anak-anak. Apa yang terjadi kalau anak-anak kena begitu? Anak perempuan dikasih janin laki-laki. Oh, jadinya bingung kan? Ngerti ya. Ngacak-ngacak dirinya. Tapi itu dimasukin dalam itu ada ininya, disclaimernya, ada informasi terbuka. Kamu boleh lihat cdc.gov. Excipient. Semua orang dimanapun bisa mengakses ini untuk tahu isi dari itu gitu. Jadi udah diacak-acak sama mereka. Jadi gender. Jadi misalnya bayi perempuan kok udah kelaki-lakian ya? Ya itu disuntik ada fetus abortalnya. Jadi punya sifat kelaki-lakian. Terus yang sama sebaliknya juga begitu. Diacak-acak pokoknya. Jadi dari mulai, kan ada tuh yang baru lahir langsung dikasih tuh. Apa? Vitamin K ya? Polio apa kalau nggak salah? Kalau nggak salah ya. Itu kan baru lahir langsung ditetesin kan. Aku anak-anakku langsung bilang pas baru mau lahiran, aku langsung bilang sama dokter, dok, suster, saya nggak mau anak saya dikasih apapun. Saya tanda tangan, mana suratnya? Tanda tangan. Industri, itulah industri. Kita lahir dalam sistem. Kadang-kadang kita nggak bisa menghindari industri. Gitu. Jadi social engineering sama genetic engineering. Sama dari makanan kan juga banyak sekali makanan-makanan yang mengandung phytoestrogen tinggi ya untuk laki-laki. Jadi naik estrogennya, turun testosteronnya. Kayak apa contohnya? Ya tempe, tahu, terus tempe tahu kenapa? Ya kan phytoestrogen dia. Dari kedelainya atau dari apanya? Dari kedelainya, jadi tinggi estrogen gitu loh. Enggak, terus maksudnya karena kedelainya dimodifikasi atau emang dari kedelai itu memang begitu? Kedelainya memang begitu dan juga dimodifikasi gitu, dimodifikasi sih kebanyakan. Oke. Jadi memang secara natural ya kacang-kacangan itu memiliki tingkat estrogen, ya kan. Tapi dimanipulasi juga sama mereka. Oke. Di genetically modified sama mereka juga gitu loh. Jadi makanya banyak banget sekarang makanan GMO, jadi harus hati-hati. Pokoknya GMO jangan. Harus hati-hati banget. Kita tuh benar-benar hidup tuh benar-benar di era apa ya ini? Era-era semuanya itu artifisial. Iya, akhir zaman. Ya. Udah artifisial mereka semua yang bikin, soal mereka menguasai sistem semuanya. Pendidikan kayak, kesehatan kayak, makanan kayak, semuanya gitu. Keuangan, pemerintahan, semuanya. Gitu loh. Makanya aku bilang kita kan sudah lahir di dunia ini atas izin semesta. Berarti kan emang sengaja dilahirkan di sini. Berarti harus ada sesuatu yang kita pelajari. Ya.
Mungkin sekarang tinggal kita beroperasi, operating system kita jadi beda aja gitu loh. Kalau kita udah bisa melihat dari helikopter view, oh ini begini, kita jadi tahu kan mana yang benar, mana yang salah, kemana kita harus jalan. Jadi nggak buta-buta amat dalam hidup gitu. Kalau yang tadi, yang sosial, ini maksudnya si influencernya ini agak-agak boti gitu, kemayu, atau mereka memprokan gitu? Ya kan banyak ya, banyak banget musisi-musisi yang udah, apalagi musisi luar yang udah terang-terangan bahwa ya Iya, udah aku berpindah gitu aku dari begitu. laki-laki ke perempuan misalnya, atau sebaliknya kayak gitu loh. Kalau di Atau Indonesia ada nggak sih? Di Indonesia bukannya banyak ya di Indonesia ya? apa sih penyanyi? Ini kita sensor. Tapi kan sah-sah aja kan? Apanya yang sah-sah aja? Maksudnya mereka open-open aja gitu loh. Aku nggak meng-against itu ya, karena aku juga punya teman banyak banget. Cuma yang masalahnya itu adalah yang udah disusupi oleh elit gembel itu loh. Kasian karena mereka tuh targetnya adalah anak-anak generasi selanjutnya gitu loh. How about kalau ternyata teman-teman Chef Citra itu sebenarnya mereka sebenarnya normal-normal aja, tapi mereka adalah karena pengaruh tadi sosial dan genetik atau biological itu kan. Tadinya sebenarnya normal, tapi gara-gara itu mereka ternyata jadi berubah. Iya, tapi kan hidup mereka, masa saya harus berkuasa atas hidup orang? Bukan, maksudnya tadinya kan mereka normal nih. Tapi gara-gara elit gembel itu mereka jadi berubah. Iya, elit gembel itu kan halus mainnya. Bisa jadi dari film, bisa jadi dari ya itu macam-macam. Iya. Mereka taruh idola supaya kita tuh mengikuti gitu kan. Jadi ya again, cara mereka tuh banyak sekali cara yang bisa digunakan oleh elit gembel. Tinggal kembali ke kitanya, tapi tidak sekonyong-konyong. Oh, gara-gara aku ngeliat dia terus gue jadi mau jadi pindah gender. Enggak. Pasti kan di situ banyak sekali indikator-indikator lain. Bisa jadi karena trauma childhood, ya. Bisa jadi macam-macam gitu loh. Bisa jadi karena memang ada penyimpangan tertentu yang pernah terjadi gitu loh di masa kecilnya. Umumnya memang selalu berasal dari masa kecil gitu. Kecilnya, trauma Iya. atau apa. Dan biasa itu pelakunya adalah orang terdekat, ya kan? Memang tapi mereka melakukan itu kan juga kan gara-gara misalnya apa? Terinfluence oleh TV, terinfluence oleh baca atau sosmed atau film atau apapun itu. Tetap ada influence-nya kan. Harus ada gambaran big picture-nya bahwa oh iya, kalau begini gimana ya gitu loh. Bikin orang rasa penasaran gitu kan. Ya, yang membuat medianya semua itu kan mereka-mereka juga gitu loh. Kalau Chef Citra punya Magic Wand ya, apa sih? Tongkat sihir ajaib gitu, tongkat ajaib lah. Apa yang akan Chef Citra lakukan? nggak ada. Untuk, apa misalkan kayak, mereka normal lagi gitu misalkan. Nggak ada dong. Kan punya Magic Wand. Nggak ada, aku nggak mau merubah apapun, biarin aja. Biarkanlah ini semua terjadi emang sebagaimana mestinya. Lagian itu kan hidup orang ya. Aku kan nggak bisa tiba-tiba aku mau merubah hidup orang jadi normal. Mungkin dia bahagia dengan menjadi dirinya seperti itu. Masa aku mau merubah hidup orang? Tapi kan ada beberapa ya, aku nggak bilang semua ya, ada beberapa ya. Aku termasuk terganggu sih jujur. Karena ada beberapa yang misalkan, Kok terganggu? ya gue di DM, Oh, kamu korban. gue normal, suka perempuan. Kalau bisa 4 gitu, jangan 1 gitu. Kalau bisa 5, kenapa 4? Iya Ya. gitulah, pokoknya aku suka perempuan lah pokoknya lah. Oh gitu, Ini kamu pernah di DM sama digodain. sama cowok, bukan pernah, beberapa kali. Berarti bagus dong kamu masuk semua market. Ya udah tersanjung aja, terima kasih aja bahwa ternyata digemari oleh kaum sendiri. Ya nggak sih, udah gitu loh, dikagumi oleh laki-laki ataupun perempuan sudah lumrah lah gitu. Jadi dengan podcast ini saya menyatakan kalau saya Oh, dia mau bikin pernyataan ternyata. menyukai perempuan, ya. Jadi tolong jangan ganggu saya gitu. Oh my god, Clear ya, clear. kayak harus bikin statement sendiri deh. Jangan masuk podcastnya Chef Citra deh. Itu kayak permasalahan pribadi deh. Ini personal issue ya nggak sih guys? Enggak. Ya kan sih? Ini kan ngaruh sama elit gembel kan. Aduh. Ya, tapi maksudnya mereka ada budget ke situ untuk mereka kan sukanya netral aja pokoknya. Kalau bisa kita steril, nggak punya anak. Nah termasuk tuh child free juga tuh. Child free. Iya maksudnya agenda Tapi mereka kan juga. kalau LGBT kan masih ada yang kepingin punya anak kan, dengan antara cowok sama cowok tiba-tiba hamil, atau perempuan sama perempuan tiba-tiba
nggak ngerti lah itu gimana ceritanya. Iya, tapi kan mereka tuh memang konsepnya tuh mau ngeblunderkan semuanya gitu loh. Jadi Pengen pusing kan. iya, again mendiskoneksikan kita dengan fitrah kita. Dengan jalur blueprint Tuhan, itu intinya. Kalau 50% penduduk dunia LGBT, menurut Chef Citra dunia akan seperti apa? 50% LGBT. Benderanya warna-warni ya, Wak. What do you think? Apa yang akan terjadi? Apakah dunia akan damai, tentram, atau justru kacau? Gak ada yang tahu damai atau tentram ya. Karena yang sekarang aja kita punya kekacauan, punya chaosnya masing-masing. Pasti nanti ada chaosnya masing-masing juga sih, gitu. Pokoknya kalau udah jauh dari Tuhan, jauh dari kodrat semesta, biasanya chaos aja. Terus Chef Citra pernah di DM gak sih sama perempuan gitu? Gak ada. Gak ada? Satu pun gak ada. Gak ada ya? Oke, bagus kalau gitu. Gak ada. Berarti gue doang ya kayaknya. Kayaknya lo doang. Semua followers aku itu sopan-sopan, paling cuma ngatain bego, tolol gitu, halu gitu aja. Itu yang sopan begitu ya? Itu sarkas ya. Maksudnya. But at least you are safe gitu. Tapi maksudnya gak ada yang genit. Ada satu orang dari semua, dari ribuan itu cuma satu orang yang genit. Coba, itu kan udah. Itu cowok atau cewek? Cowok. Oh, cowok. Tapi itu kan masih maksudnya ya ampun cuma satu gitu. Gue berharapnya 100 kayak yang genit, ternyata cuma satu. Menurut Chef Citra, konsep feminisme nih itu tuh sebenarnya apa ya? Aduh, feminisme ya. Itu tuh sebenarnya menyelamatkan perempuan atau itu sebenarnya jadi bumerang sebenarnya feminisme. Ini ada kaitannya juga dengan elit gembel ya kan. Feminisme itu seolah dibalut oleh kesetaraan gender, seolah dibalut oleh hak perempuan, seolah dibalut oleh ya itu tadi kesetaraan profesi lah, culture lah, semuanya. Satu paket ya kayaknya ya. Jadi memang misinya itu sebenarnya adalah mencerai-beraikan keluarga. Ya, itu satu. Kedua, program CIA untuk menarik perempuan keluar dari rumah dan supaya juga pemerintah bisa memberikan teks lagi kepada perempuan. Ya. Pajak. Ya kan dengan wanita bekerja jadi tambah ada pajak dong. lagi. Iya, gitu loh. Daripada jadi ibu rumah tangga, mending lu kerja deh buat gue. Oh, gitu kan. Okay. Nah, tapi memang tujuan mereka adalah memecah belah keluarga supaya anak itu sendirian di rumah, supaya generasi-generasi yang muda gampang dipengaruhi dan gampang disetir. Kalau misalnya zaman dulu nih ya, kita belum ada sosmed. Karena ini semua by design. Pergerakan ini tuh sudah ada di tahun 1950-an. Jadi mereka udah merancang ini udah lama sekali gitu loh. Nah, cara mereka untuk memecah belah keluarga itu dengan televisi medianya. Kalau anak sendirian, anak ngapain? Berarti kan nonton. Nah, itu bisa tuh disusupi pop culture ya. Mulai tuh dari tahun 70, 80, 90. Obat-obatan terlarang lah, macam-macam lah kampanyenya si elit gembel ini. Supaya memang terputus tuh. Ayahnya sibuk, ibunya juga cari kerja karena harus kerja. Karena gimana kalau nggak cukup. Nah, memang hidup tuh sengaja dibuat sulit supaya kita tuh nggak ada pilihan selain ibunya juga ikutan kerja, gitu loh. Nah, tapi kalau mengacu kepada feminisme itu kesetaraan itu aku setuju. Apapun itu semua orang memiliki hak yang sama. Ya, kita dilahirkan ini memang memiliki hak yang sama, tapi jangan sampai kita itu tidak menyadari bahwa laki-laki itu diciptakan memang berbeda dengan perempuan gitu. Secara fisiologisnya juga berbeda gitu. Kalau laki-laki itu menang di dunia fisik, perempuan di dunia spiritual. Jadi jangan gak bisa disamakan gitu loh. Berarti tidak ada kesetaraan gender dong kalau gitu sebenarnya. Kesetaraan hak, semua orang memiliki hak ya untuk diperlakukan dengan dengan baik. Ya, yes. Tidak semena-mena. Okay. Gitu loh. Mungkin yang dituntut itu adalah ketika perempuan itu merasa terdiskriminasi, gitu loh. Itu yang aku tidak setuju gitu kan. Terdiskriminasi arti kata, oh iya, lu karena cowok lo gaji lebih tinggi misalnya gitu. Kita ngomong dalam konteks pekerjaan. Atau mungkin karena kamu perempuan, kamu nggak bisa nih kerja yang ini gitu loh. Jadi sebenarnya semua di saat sekarang ini, di tahun sekarang ini, semua berhak memilih
Ya baik laki-laki atau perempuan apapun itu dalam hidupnya. Tapi secara fungsi juga tuh sebenarnya beda. Dari fisik aja kita berbeda gitu loh sebenarnya gitu kan. Kita itu bisa melahirkan, ya Iya. kan? Laki-laki nggak bisa. Dan dari situ aja itu udah berbeda gitu loh. Jadi ketika perempuan itu mau ngomong feminisme dan lain-lain, toh kita juga masih menikmati kok kalau kita dibukakan pintu sama laki-laki gitu loh. Toh kita juga masih menikmati kok kalau first date itu laki-laki yang bayar gitu. Jadi jangan semua itu disamaratakan. Ada beberapa tempat di mana ya wanita berperanlah sebagai wanita gitu. Laki-laki juga memang dia itu fisiknya memang lebih kuat, jadi lindungilah wanita gitu. Jadi semua itu saling berkolaborasi, menciptakan sebuah balance. Coba deh, jangan saling bersaing. Jadi ciptakanlah keharmonisan gitu. Karena memang dua-duanya itu diciptakan berbeda untuk saling melengkapi, bukan saling untuk bersaing. Ngapain main tembak-tembakan, tusuk-tusukan gitu kan? Enggak. Kita tuh harus saling melengkapi gitu loh. Laki-laki juga gak bisa kalau gak ada perempuan, begitu juga sebaliknya. Jadi jangan sombong gitu bahwa perempuan itu aku bisa hidup tanpa laki-laki. Enggak juga, kita juga butuh laki-laki. Begitu juga dengan laki-laki gitu. Jadi ya why you have to compete? Ya balance aja semuanya. Berarti harusnya kalau gitu perempuan di rumah, cowok yang kerja dong kalau gitu. Idealnya sih gitu ya. Aku yakin sih banyak yang menentang ini, tapi aku berani bertaruh deh bahwa banyak dari perempuan di sana itu yang menyukai sebenarnya berada di rumah, ya kan? Menjadi apa sih? Menchannel, menyalurkan sisi feminimnya dengan berada di rumah, dengan meng-create. Karena memang sebenarnya perempuan itu melindungi rumah gitu loh. Dia tuh the creator of the house, memberi makan kepada keluarganya, mengurusin rumah kayak gitu loh. Cinta gitu loh. Perempuan tuh udah simbol cinta, simbol comfortnya keluarga gitu. Kita membutuhkan sosok itu di rumah, membutuhkan sosok feminim itu di rumah. Soft touch-nya perempuan tuh harus ada di rumah gitu. Jadi sebenarnya kalau disuruh milih nih, aku kan kerja terus, ya kan? Kalau disuruh milih, Cit lu mendingan di rumah apa kerja? Gue mending di rumah sih sebenarnya. Ada itunya Aku kan? mending manggang kue setiap hari gitu kan, sama nyuapin anak, nggak apa-apa deh gitu, ya kan? Pada intinya perempuan itu memiliki soft touch yang nggak bisa dipungkiri. Kita pengen meng-create sesuatu itu udah merupakan naluri kita sebagai perempuan untuk nurturing ya. Kalau laki-laki itu fighting keluar. Itu emang naluri dia sebagai laki-laki, fight keluar gitu, bertempur ya di luar gitu. Fighting for his family. Nah kalau perempuan itu nurturing, mengayomi gitu loh. Memang udah fungsi udah masing-masing, tapi memang sengaja sama si globalis ini, si elit gembel, keluarga dibuat tercerai-berai, memang begitu. Supaya keutuhan keluarga itu terpecah-pecah dan gampang disusupi jadinya. Laki-laki jadi gampang disusupi di luar, perempuannya juga jadi sibuk, anak-anaknya juga paling gampang diinsepsi oleh yaitu agenda-agendanya mereka nantinya. Aku agak sedikit dilema tuh gini, Chef. Karyawan aku tuh hampir 100% perempuan. Ada yang muda, ada yang sudah berkeluarga dan kondisi lain-lain ya. Jadi catat gitu ya, karyawan aku semuanya perempuan, hampir 100%. Kecuali kurir 2 orang laki-laki. That's it, sisanya perempuan semua. Nah, tapi di satu sisi aku tuh berpikir gini, andaikan dunia ini yang bekerja itu hanya laki-laki, nggak akan ada orang yang miskin. Karena anggap gini ya, logikanya gini, misalkan ada 100 pekerjaan, dan ada 100 rumah tangga gitu, anggap ya, ada 100 keluarga. 100 pekerjaan ini anggaplah diambil oleh 100 pria, artinya kan 100 rumah ini hidup kan. Tapi kalau misalkan 100 pekerjaan ini diambil oleh 50 laki-laki dan 50 perempuan, artinya ada 50 keluarga yang tidak mendapatkan pekerjaan. Nangkap gak statistiknya tuh? Jadi menurut aku, dunia ini akan lebih baik kalau lebih banyak laki-laki yang bekerja. That's
menurut aku. Walaupun kenyataannya tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena tadi ada perempuan yang suaminya sudah meninggal. Ada perempuan yang laki-lakinya tuh suaminya sakit, dia harus menafkahi. Ada perempuan yang punya kondisi-kondisi tertentu, atau bahkan ada profesi-profesi tertentu yang memang kayak better perempuan yang bekerja. I don't know, maybe like suster. Tapi kan baik lagi gitu. Emang suster laki-laki kalau perawatnya laki-laki emang kenapa gitu? Nggak masalah kan sebenarnya kan? Kalau Chef Citra sendiri masih bekerja keluar. Berarti Pasti itu juga ada netizen, lalu ngapain gitu? Lu iya kok gak di kan? rumah gitu kan? Iya. Kenapa? Pertama kan memang aku single mother ya. Oke. Terpaksa bekerja. Tapi pekerjaan aku juga sekarang ini mostly kebanyakan di rumah. Gitu. Jadi aku kebanyakan juga di rumah. Ini kan merupakan hal yang khusus atau spesial bahwa aku bisa bekerja dari rumah gitu kan. Ada momen dimana kadang-kadang aku nggak di rumah juga ya. Tentunya ini bukan sesuatu hal yang ideal. Kita kan berbicara jikalau seandainya aku bisa di rumah, aku lebih baik di rumah gitu loh. Cuma kan sekarang kan ini terjadi status aku atas ketidakberdayaan aku ya memang udah begini gitu loh. Jadi ya aku bisa semaksimal mungkin deh untuk tetap membina komunikasi, untuk tetap membesarkan anak-anak aku gitu dengan keberadaan aku gitu. Walaupun aku misal keluar kota atau misal aku ke Bali atau kemana, tetap aja video call gitu loh. Jadi komunikasi itu nggak boleh putus kayak gitu. Yang penting intensitas dari masing-masing setiap orang sih. Karena memang sistemnya kan seperti ini, mengharuskan kita memang harus bekerja ya kan. Seperti yang aku bilang tadi, mereka pinter banget by design itu mengatur semuanya seperti ini. Nah, tinggal kita mengakalinya dengan tetap jangan tinggalkan anak-anak kita. Mereka itu maunya perempuan gak ada di rumah supaya apa? Supaya si globalis ini yang bisa ngasih makan ke anak-anak kita. Tahu kan? Makananlah itu jadilah fast food. Ya, bukan ibunya jadi ya yang menyiapkan makanan, tapi karena gampang dan tidak ada waktu, beli aja. Fast food aja. Biar si globalis ini yang masuk tuh dengan pop culture makanannya. Burger lah, apalah segala macam, makanan-makanan comfort yang banyak bahan kimianya. Ya kan, again, ini by design mereka gitu loh. Supaya ya ibu enggak masak. Terus supaya anak-anak tuh sekolah bukannya orang tua yang ngajarin sebenarnya. Sebenarnya kan walaupun sekolah tetap harus ada peran orang tua yang mendampingi dong. Nah, orang tua mana punya waktu jadinya. Jadinya anak-anak dapat mentahnya begitu aja dari sekolah gitu loh, tanpa bimbingan keluarga. Emang mereka pinter banget. Memang semua tuh by design. Mereka adalah the master of manipulation. Berarti kalau konsep patriarki, Chef Citra mendukung atau tidak? Aku sih mendukung si patriarki. Patriarki ya. Wah, siap-siap dihujat habis ini. Patriarki aku mendukung gitu. Gitu. Banyak tapi yang semuanya gini ya, patriarki laki-laki dalam keluarga itu memang sebaiknya keluarga itu dipimpin oleh laki-laki sih kalau aku bilang. Gitu. Arah roadmap tujuan ya itu semua harus dikomunikasikan baik laki-laki ataupun perempuan. Tapi yang pegang setirnya, nahkodanya itu laki-laki. Tapi dengan komunikasi juga dengan perempuan gitu loh, bukan hanya sepihak. Jadi perlu digarisbawahi bahwa semuanya ini perlu balance sama keseimbangan. Bukan berarti laki-laki yang menjadi dominan, tapi justru harus mencari titik equilibriumnya di sini antara laki-laki dan perempuan gitu. Nah, kodanya memang dipegang oleh laki-laki. Biarkanlah laki-laki mengarahkan ya kan. Oh ya, finansial kita ke depan ini akan seperti apa, roadmapnya begini. Tapi dengan persetujuan juga dari perempuan gitu loh. Karena laki-laki juga harus mendapat insight dong dari pihak perempuan ya kan. Kebutuhannya seperti apa, kebutuhan rumah tangganya, terus nanti rencana ke depannya seperti apa. Karena perempuan-perempuan juga punya mimpi kan gitu loh. Bukan berarti dengan laki-laki yang pegang setir lalu mimpi-mimpi perempuan itu mati. Ya nggak seperti itu gitu loh. Gimana caranya menciptakan hubungan yang harmonis. Karena kalau dua-duanya mau pegang kendali dalam perusahaan aja ya kan, kalau ada dua direktur ya kan, nanti bingung perusahaannya mau dibawa kemana. Tetap direktur harus satu ya, nggak apa-apa nanti perempuannya boleh megang divisi yang lain gitu. Apa? Komisaris. Divisi yang lain, komisaris di atasnya direktur ya. Tetap boleh bendahara mungkin ya kan. Oh iya, bagian bendahara ya. Megang duit gitu. Nggak apa-apa gitu, tapi intinya semua itu harus harmonis gitu. Karena gini, kalau perempuan terlalu dominan dalam keluarga, menyetir ya, itu juga nggak bagus.
Itu nggak bagus bagi psikologis laki-lakinya. Biarkanlah dia berperan sebagai laki-laki. Mau melindungi perempuan, biarkanlah dia melindungi kamu gitu loh sebagai perempuan. Enak kok rasanya dilindungi laki-laki gitu. Tapi berikanlah setelah itu berikanlah timbal balik kenyamanan emosional. Biarkanlah laki-laki yang berperan di dunia fisik, kita yang ngatur emosionalnya dia gitu. Berarti Jadi semua harus balance ya. tapi tetap dengan si laki-laki ini adalah pengambil keputusan dong. Kan patriarki ceritanya. Pengambil keputusan kalau aku ya semuanya itu posisi bolehlah dipegang laki-laki gitu. Tapi kan again tidak bisa sepihak karena kita ada 2 orang di sini, ada perempuan dan laki-laki yang bernaung di sebuah atap satu rumah bersama. Kalau tanpa komunikasi nggak bisa jalan. Intinya itu harus komunikasi gitu, harus melalui tujuan bersama. Iya, komunikasi. Tapi kan tetap laki-laki yang ngambil keputusan kan. Poinnya di situ kan. Boleh atas saran perempuan. Iya, atas diskusi ya nggak Atas semena-mena diskusi. langsung Iya, ini makanya. gitu kan. Makanya jangan di abuse pernyataannya, jangan di abuse. Oke. Gitu loh. Jangan dizolimi pernyataan ini. Jangan dibuat-buat pernyataan ini gitu. Kita tahu maksudnya seperti apa. Toh juga bagi-bagi tugas. Kita seneng kok kalau misalnya oh ya udah kita mempercayakan kita memilih laki-laki untuk menjadi kepala keluarga gitu loh. Biarkanlah emang laki-laki berperan seperti laki-laki. Oke. Kasih kepercayaan pada laki-laki. Begitu juga dengan sebaliknya.